Bangunan musola 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, roboh saat digunakan beribadah pada sore hari, tanggal 29 September 2025. Pengasuh Pondok Pesantren mengatakan bangunan musola yang roboh itu masih dalam proses pembangunan. Bersama saya Prita Zega, kita simak selengkapnya dalam program Benang Merah. Awas kepala. Nih, kawal keluar. Duduk. Kita dari pihak keluarga sudah pasrah, sudah ikhlas 3 hari menunggu. Gitu loh, sedangkan tadi di tempat kejadian itu sudah bau seperti itu kan tadi sampai bau. Ya apa bau nggak enak sudah gitu loh. Alhamdulillah. Senin sore 29 September 2025, sebuah bangunan di Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah santri menjadi korban dan tertimbun reruntuhan bangunan. Ambruknya bangunan terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, buka suara setelah bangunan musola ambruk. Pengasuh menyebut bangunan tersebut memang masih dalam tahap pembangunan. Pengecoran yang terakhir saja itu jebol. Ya hanya itu. Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Bangunan musola yang ambruk terdiri dari 3 lantai dengan atap beton di bagian paling atas. Pada hari terjadinya insiden, pengecoran beton dilakukan di bagian paling atas itu. Hanya itu. Ya enggak, itu terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Itu. Iya. Jadi katanya tadi lagi ngecor ya? Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu ya. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru ngecor yang lagi. Ya baru. Ngecornya tadi sudah selesai, masuk sholat asar. Oh, jadi saya nggak tahu tadi. Mengecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai. Dari pagi mungkin jam 12 sudah selesai mungkin. Kok nggak ada, nggak ada sama sekali. Perkiraan awal dari pihak berwenang menyebut kemungkinan terdapat ratusan santri berada di musola ketika bangunan itu ambruk. Belum ditempati, belum. Iya, di bawah itu kan sudah. Iya. Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan gitu. Nah, yang dibawa untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall, untuk apa semacam ya kegiatan. Ini jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Sebagai untuk penambahan lantai ini mulai dari kapan? Apanya? Yang tahap penambahan pembangunan 10 bulan. 10 bulan. Data awal dari tim SAR Surabaya mencatat ada 4 korban yang baru saja dievakuasi dari dalam reruntuhan dengan kondisi luka-luka. Sedangkan korban lainnya masih banyak yang terjebak di dalam reruntuhan dengan masih terdengarnya suara tangis dan rintihan para korban. Terjepit apa-apa ya? Nggak terasa sakit Sejumlah apa-apa. korban selamat dibawa ke 3 rumah sakit di Sidoarjo, yaitu RS Notopuro, RS Delta Surya, dan RS Siti Hajar. Ketika itu, beberapa saat setelah terjadinya tragedi,
pihak pondok pesantren belum dapat memastikan jumlah santri yang tengah berada di lokasi kejadian untuk melaksanakan salat asar berjamaah. Muhammad Ali Zainal Abidin, satu dari 8 korban awal yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, menceritakan detik-detik ketika atap musola pesantren ambruk dan menimpanya. Saya ingat itu saya semua masuk ada suara seperti batu-batu yang jatuh. Sholat jamaah ya? Iya. Kemudian teman-teman itu ada yang lari. Saya fokus ke sholat saya karena ya saya tahu karena fokus apa ya. Teman-teman lari itu saya masih sholat. Dan kok sudah ingat itu saja. Terus kejadiannya di rakaat keberapa ya? Rakaat kedua. Terus bisa keluar dari musola gimana? Kurang tahu itu karena posisi saya masih belum sadar, pingsan. Saya itu masih waktu di ambulan itu setengah sadar. Saya tahu sampai sini gitu. Sadar di sini. Ali memilih tetap khusyuk melanjutkan salat meski guncangan terasa seperti gempa. Hingga akhirnya ketika ia sujud pada rakaat kedua, tubuhnya tertimpa reruntuhan bangunan dan ia pun tak sadarkan diri. Sementara itu, Taufan Saputra dan Saiful Razi, keduanya sempat terjebak di bawah reruntuhan bangunan musola selama 3 hari. Taufan menjadi korban pertama yang berhasil ditemukan setelah 3 hari pencarian. Saat terjebak di dalam reruntuhan, ia berhasil berkomunikasi dengan tim SAR dan mendapat bantuan roti dan air minum. Sedangkan Saiful Razi bertahan 3 hari tanpa makanan, tanpa tidur, dengan sedikit udara dari celah sempit sambil terus berzikir dan berselawat. Tercatat 167 orang santri menjadi korban dalam robohnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, sekitar 100 orang selamat, sedangkan puluhan korban lainnya dalam proses pencarian dan evakuasi oleh tim SAR. Saya kira memang ini takdir dari Allah, jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan ya dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Tercatat 167 orang santri menjadi korban dalam robohnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini sekitar 100 orang selamat, sedangkan puluhan korban lainnya dalam proses pencarian dan evakuasi oleh tim SAR. Langsung roboh. Bangun-bangun udah gelap. Nggak terjepit apa-apa ya? Nggak terasa sakit apa-apa? Oke. Cuma kepala nih Pak, ada yang bocor, ada yang ini. Ya, tapi aman kan? Ya. Kondisimu baik-baik, Pak? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Untuk yang putra tertimpa kaki sebelah kiri ya? Kalau kemarin kakiku Pak yang tertimpa, sekarang masih sakit sih, tapi nggak seberapa. Tapi kan bisa bergerak. Ya, untuk putra? Dua-duanya? Yang kanan bisa? Oh ya, kelihatan lututmu itu ya? Udah pasrah, udah nggak mikir yang macam-macam lagi. Cuma segera ketemu sama jenazah anak saya, jadi bisa segera dibawa pulang.
Tercatat 167 orang santri menjadi korban dalam robohnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, sekitar 100 orang selamat, sedangkan puluhan korban lainnya dalam proses pencarian dan evakuasi oleh tim SAR. Masih tetap berusaha, meskipun memang ini riskan sekali karena bangunan ini tumpukannya cukup bangunan ini cukup tinggi ya sekarang dari kemudian dan masih rawan sekali untuk kemudian masuk kembali kita menggunakan peralatan yang udah mungkin yang berbeda. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri, Jus. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Megal, taruhlah. Untuk itu ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini, Bapak Nam. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi privasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Untuk cedera tidak ada, hanya kejepit aja. 86. Itu alatmu untuk penyangga. Silakan dipasang semua. Terus sudah dipasang, silakan didokumentasi, langsung lanjut keluar. Saya masuk waktu itu ditemani oleh satu perawat rescue dari IGD RSUD dan satu dari Basarnas. Dan kita sempat melakukan pemasangan infus juga. Di situ kita berusaha mencari IV line misalnya ya, jadi jalur pembuluh darah untuk supaya infus bisa masuk. Kita pasang di lengan kanannya. Kemudian saya menilai lengan kirinya betul-betul sudah himpit beton sampai rata dengan lantai gitu ya. Jadi sudah tidak ada space sama sekali. Dan saya juga masih sempat bisa meraba jari-jarinya, itu memang sudah biru, sudah dingin dan sebagainya, sudah tidak digerakkan sama sekali. Dan situ saya berpikir bahwa pasien ini juga dalam keadaan yang sangat lemah, mungkin sudah mengalami shock ya, sehingga memang harus segera dievakuasi. Sedangkan kita juga tidak bisa tahu sampai kapan kita bisa mengangkat beton tersebut dan bisa mengeluarkannya. Sehingga memang ya menurut saya ini adalah secara medis ini indikasi yang kuat untuk kita melakukan life saving amputation misalnya. Jadi kita harus menyelamatkan nyawanya dibanding kita harus berusaha masih mempertahankan tangan. Adik, masih sadar ya? Masih sadar ya? Sabar. Saya akan masukkan obat. Sedikit sakit ya. Taufan Saputra dan Saiful Razi, keduanya sempat terjebak di bawah reruntuhan bangunan musola selama 3 hari. Taufan menjadi korban pertama yang berhasil ditemukan setelah 3 hari pencarian. Saat terjebak di dalam reruntuhan, ia berhasil berkomunikasi dengan tim SAR dan mendapat bantuan roti dan air minum. Sedangkan Saiful Razi bertahan 3 hari tanpa makanan, tanpa tidur, dengan sedikit udara dari celah sempit sambil terus berzikir dan berselawat. Pas ada yang bilang, apakah ada orang? Terus kamu jawab? Tok.
Turu tok-tok. Karena nggak bisa ngomong ya tok-tok. Terus akhirnya kamu Pak, siapa namanya? Langsung dipencet sama orangnya, dibuka langsung. Oh gitu. Langsung dibuka bisa keluar. Apa didodoli dulu, dibongkar dulu. Bongkar dulu. Iya. Ditaruh taruh di bawah ambulan, langsung ngebut ambulan. Dibawa ke sini. Terus tadi dioperasi. Apa kemarin? Tadi. Sekarang sudah agak enakan ya. Semoga cepat sembuh ya. Tim SAR memutuskan untuk menggunakan alat berat pada hari keempat evakuasi korban yang terjebak di reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan setelah petugas memastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari puluhan korban yang masih terjebak dalam reruntuhan. Pada 3 hari awal evakuasi reruntuhan Ponpes Al-Khozini, tim SAR gabungan tidak menggunakan alat berat seperti ekskavator. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan peluang korban selamat sekaligus menjaga keselamatan petugas di lapangan. Kondisi kejadian merupakan reruntuhan dari 3 lantai dan ada bangunan lantai keempat yang sedang dibangun. Terjadi di sini sebenarnya merupakan material beton yang bertumpuk-tumpuk. Sehingga dari kondisi ini, kalau dalam istilah SAR, tipe reruntuhannya sebenarnya tipe pancake, harus dilaksanakan penanganan khusus. Pada saat begitu tim SAR hadir melaksanakan assessment dengan fasilitas yang dimiliki, kita mendetek masih ada beberapa korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan. Sehingga pada saat itu Badan SAR Nasional langsung mengirim Badan SAR Special Group yang dari kantor pusat, kemudian kita mengerahkan kantor SAR yang ada di Jogja dan juga kantor SAR yang ada di Semarang dengan peralatan khusus untuk melaksanakan tindakan rescue yang dilaksanakan di sini. Keputusan diambil berdasar kondisi struktur bangunan yang runtuh dalam pola pancake sehingga sangat tidak stabil. Getaran atau tekanan sedikit saja dari alat berat dikhawatirkan dapat memicu keruntuhan susulan yang berpotensi menimpa korban yang mungkin masih hidup di antara celah reruntuhan. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun, apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Di sebelah kiri, Jus. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Megal, taruhlah. Pendekatan yang kami utamakan adalah yang pertama di Golden Time seperti disampaikan oleh Kabasarnas tadi adalah 72 jam atau 3 kali 24 jam adalah untuk memberikan kesempatan semaksimal mungkin tim rescue untuk bisa melakukan pendekatan secara aman. Saya memberikan gambaran seperti spider web. Satu titik kita colek maka rembetan getaran itu bisa sampai ke semua sektor yang terconnecting dengan bangunan tersebut. Sehingga kami mohon izin diberikan kesempatan keleluasaan untuk bisa memaksimalkan life saving, menyelamatkan korban yang masih memberikan respon. Saat ini di A1 ada satu korban yang masih bisa memberikan respon secara langsung dan kami sedang membuat tunnel di bawahnya untuk memberikan kesempatan pembebasan korban karena dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali karena berada di bawah himpitan bordes. Adik, masih sadar ya? Masih sadar ya? Sabar. Saya akan masukkan obat. Sedikit sakit ya.
Selama proses evakuasi manual itu, tim fokus mencari dan mengevakuasi korban secara hati-hati karena dua alasan utama, yaitu resiko tinggi dan upaya memanfaatkan golden time penyelamatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah suatu hal yang di luar pikiran saya. Dia dievakuasi ke golden time di masa-masa akhir golden time. Di masa akhir 70 jam. Golden time di masa-masa akhir golden time. Di masa akhir 70 jam. Pada hari keempat, alat berat seperti kren dan ekskavator mulai dikerahkan. Keputusan ini diambil setelah tim SAR tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan, serta para ahli konstruksi memastikan puing-puing besar harus diangkat untuk menjangkau korban di lapisan bawah. Asesmen kita hanya menggunakan look, listen, and feel. Ya, lihat tadi kita menggunakan alat deteksi karena kita ingin proses ini juga lebih cepat karena sebagaimana harapan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi bukan kita mengulur waktu karena dampak yang dituju tadi yang di bawah yang sudah pasti ini tidak butuh waktu segera juga untuk segera dipindahkan, dan ini juga tentu seperti tadi ada kekhawatiran dengan lingkungan sehingga proses ini hanya dilakukan dengan rapid assessment ya, atau penilaian atau kajian cepat, dilihat tidak ada potensial victim ataupun body dan sebagainya, dilanjutkan lagi. Dan untuk malam kami akan pertimbangkan untuk tidak dilakukan. Kenapa? Karena satu, pencahayaan, yang kedua visibility kita terbatas, dan yang ketiga dari faktor walaupun tadi sudah ada 290-an orang, tetap unsur fatigue itu juga kita perhatikan. Sehingga nanti unsur keselamatan, walaupun ini prosesnya adalah memindahkan puing, tetap proses keselamatan, terutama operator yang bekerja di lapangan, operator kren maupun orang yang berada sebagai safety borders ataupun yang memastikan area clear dari sektor yang sedang dilaksanakan pekerjaan. Pembersihan puing kini difokuskan pada sisi utara bangunan yang dinilai tidak lagi terintegrasi dengan struktur utama. Dilakukan tindakan penyelamatan dulu. Walaupun sudah menjadi jenazah kan langsung dimasukkan pada kantong, langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Siti Hajar. Nanti di situ dilakukan identifikasi oleh DPI. Nah, makanya tadi juga disampaikan, di sini kan belum ada yang bukan merupakan anak gitu ya. Bukan merupakan anak, misalnya ponakan apa. Nah, itu juga menjadi pokok perhatian karena kan di NI biasanya juga ahlinya bilang yang langsung orang tua dan sebagainya. Itu yang menjadi pokok perhatian setelah ini ya, setelah ini. Ya. Jadi ini memang tahap kita mencari korban yang di dalam reruntuhan. Udah pasrah, udah nggak mikir yang macam-macam lagi. Cuma segera ketemu sama jenazah anak saya, jadi bisa segera dibawa pulang. Tim SAR gabungan tuntas melakukan pencarian korban bangunan ambruk di Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Memasuki hari ke-9, Basarnas melaporkan total korban meninggal dunia 67 orang, termasuk 8 bagian tubuh. Atap bangunan musola 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur yang roboh ternyata tidak menggunakan genteng, melainkan menggunakan cor semen datar. Pada hari terjadinya insiden, pengecoran dilakukan sejak pagi hingga selesai pukul 12 siang. Sekitar 3 jam kemudian, bangunan itu roboh saat digunakan beribadah oleh para santri. Senin sore 29 September 2025, sebuah bangunan di Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah santri menjadi korban dan tertimbun reruntuhan bangunan. Ambruknya bangunan terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, buka suara setelah bangunan musola ambruk. Pengasuh menyebut bangunan tersebut memang masih dalam tahap pembangunan. Pengecoran yang terakhir saja itu jebol. Ya hanya itu. Sudah lama, sudah 9 bulan.
kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Bangunan musola yang ambruk terdiri dari 3 lantai dengan atap beton di bagian paling atas. Pada hari terjadinya insiden, pengecoran beton dilakukan di bagian paling atas itu. Ya enggak, itu terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Jadi saya nggak tahu tadi mengecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai dari pagi. Mungkin jam 12 sudah selesai mungkin. Kok nggak ada, oleh nggak ada sama sekali. Informasi hasil analisis dari ITS, ini semua sudah kegagalan struktur. Struktur penyangga semua totally collapse atau gagal total. Dan ini diintervensi sedikit saja akan merubah pola runtuhan. Dan rembetannya, mohon izin saya memberikan gambaran seperti spider web. Satu titik kita colek, maka rembetan getaran itu bisa sampai ke semua sektor yang terconnecting dengan bangunan tersebut. Begitu joinnya lepas secara bersamaan, maka dia langsung kolaps bersamaan dan menimpa penghuni yang ada di bawah. Kalau kita lihat apakah merupakan kelalaian, ya memang ini dikerjakan tidak sesuai dengan prosedur teknik yang berlaku. Ada kaidah-kaidah teknik yang tidak dikerjakan. Padahal kita punya standar nasional Indonesia yang memandu kita untuk metode pelaksanaan di lapangan itu harus seperti apa. Join yang benar itu harus seperti apa. Jumlah tulangan yang ada itu harus apa. Tekuan itu juga harus diperhatikan. Nah, ini terlihat sekali pada saat pelaksanaan ini tidak dikerjakan dengan baik sesuai aturan. Kalau kualitas material juga menjadi salah satu faktor. Mutu material beton, mutu material tulangan itu nanti juga harus diperiksa apakah sesuai dengan kualitas mutu standar yang disyaratkan oleh SNI kita. Jadi nanti kalau kita akan dapatkan informasi mengenai kualitas mutu beton itu bisa minggu depan ini akan keluar dari hasil pengujian laboratorium yang dipimpin oleh tim Krimsus Lab 4 Polda Jatim. Waktu roboh ini ada miring jatuh ke arah selatan, miring ke sini, dan ini ada balok besar ke sini dan itu nabrak ke gedung existing. Dan itu lepas semua sambung-sambungannya, dan ini terlihat sekali ini bekas balok yang masuk ke sana, dan di atasnya ini yang dari lantai 3 juga nabrak kolom existing yang ada dan sudah terlihat sekali bengkok. Ini sangat membahayakan dan ini harus segera dilakukan perkuatan untuk supaya tetap bisa difungsikan. Nah, akibat dia nabrak ini terdapat tulang-tulangan yang menyangkut pada elemen kolom yang ada, dan ini sudah rusak. Kalau kita tarik tambah rusak, gedung existing akan ambruk. Nah, oleh sebab itu saya kasih beberapa penyangga baja di sini untuk menstabilkan reruntuhan. Tugasnya untuk menstabilkan reruntuhan agar kalau dipukul, digempur, dipecah oleh alat-alat berat, struktur yang di bagian bawah itu yang sudah roboh ini tetap stabil, tidak mempengaruhi gedung existing. Tim SAR gabungan tuntas melakukan pencarian korban bangunan ambruk di Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Memasuki hari ke-9, Basarnas melaporkan total korban meninggal dunia 67 orang, termasuk 8 bagian tubuh. Hari ke-9, 7 Oktober 2025, kami ulangi, kami telah berhasil mengumpulkan 67 pack dengan rincian 8 body part. Jadi ada 61, kemudian ada 67, 8-nya body part di situ. Nah, itu memang terakhir kemarin itu pukul 21.03 kami temukan lagi 1 body part di situ. Nah, nanti seperti mungkin disampaikan oleh Bapak Deputi, mungkin dari sekian deputi itu adalah rangkaian-rangkaian, nanti yang akan menentukan adalah dari pihak TVA. Jadi dari total keseluruhan korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67 orang meninggal dunia. Dari 67 diantaranya 8 itu adalah body part, kemudian yang selamat keseluruhan 104. Pagi sore kemarin kita sisir semua sekalian pembersihan area, termasuk sisa-sisa bangunan kami sisir. Kemudian ya itu tadi pukul 21 kami masih dapat 1 body part, kami kirim lagi. Kemudian pagi hari ini kami akan melaksanakan penyisiran lagi, sekali lagi di area yang sudah mungkin nanti bisa dilihat sudah rata dengan tanah, dan itu yang kami lakukan. Harapan kami juga mungkin sudah disampaikan Bapak Deputi, mungkin tidak ada lagi yang tersisa. Kita telah temukan seluruh jenazah yang hilang
walaupun ini baru bersifat perkiraan. Dari BNPB tidak akan lepas libat dalam hal ini. BNPB akan terus mendampingi pemerintah provinsi maupun kabupaten sampai dengan selesainya seluruh kegiatan. Jadi untuk kegiatan yang berikutnya ini adalah kami akan masa transisi, artinya bukan transisi menuju transisi darurat, tidak, transisi alih ke pemerintah provinsi. Tapi kami tetap mendampingi Pak Gatot sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kita harus terus mendampingi, kemudian juga mengasesmen bangunan yang ada di sekitaran pesantren ini agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Robohnya bangunan musola 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur menjadi sorotan publik yang menuntut adanya evaluasi mendalam dari semua pihak. Khususnya bagi para penyelenggara pendidikan pondok pesantren di Indonesia terkait faktor keselamatan dan keamanan para santri. Saya, Prita Zega, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Haikal, nggak terjepit apa-apa ya? Nggak terasa sakit apa-apa? Udah pasrah, udah nggak mikir yang macam-macam lagi. Langsung roboh. Bangun-bangun udah gelap. Sakit apa-apa? Oke. Kepala nih Pak, ada yang bocor, ada gini. Ya, untuk yang putra tertimpa kaki sebelah kiri ya? Kalau kemarin kakiku Pak yang tertimpa, sekarang masih sakit sih, tapi nggak seberapa. Tapi kan bisa bergerak. Ya, untuk putra? Dua-duanya? Yang kanan bisa. Oh ya, kelihatan lututmu tuh ya. Sabar. Sabar ya nak ya. Sabar. Saya akan masukkan obat. Sedikit sakit. Udah pasrah, udah nggak mikir yang macam-macam lagi. Cuma segera ketemu sama jenazah anak saya, jadi bisa segera dibawa pulang. Jenazah Muhammad Raihan Mustafa, santri asal Bangkalan, Jawa Timur yang menjadi korban dalam musibah ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, tiba di rumah duka. Tangis keluarga pecah kala peti jenazah korban tiba di kampung halaman. Usai disolatkan, jenazah kemudian langsung dikebumikan ke kompleks pemakaman desa setempat. Pihak keluarga pun mengaku ikhlas atas kepergian almarhum yang dikenal sebagai remaja periang dan baik hati tersebut. Oke, maaf Menteri, saya ikhlas dan mau terima ya. Insya Allah anak saya syahid Mas. Amin. Amin. Putra yang keberapa Pak?
Yang pertama, dari kedua, ini yang putra saya yang kedua. Ini jenazah ditemukan kapan? Hari Sabtu, jam 2 siang ya. Berhasil diidentifikasi? Ya, karena banyaknya tanda pengenal di tubuh anak saya, seperti jahitan luka. Sementara dengan pengawalan aparat kepolisian dan BPBD setempat, jenazah M. Ali Rahbini yang telah berhasil diidentifikasi langsung disemayamkan di rumah duka Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Puluhan warga ikut mengantarkan jenazah untuk dimakamkan di tempat pemakaman sekitar rumahnya setelah sebelumnya telah selesai disolatkan. Alhamdulillah jenazah sudah kami bawa dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya tadi pagi jam 05.20 dan nyampe ke rumah duka pukul 08.00. Korban atas nama Muhammad Ali Rahbini, usia 18 tahun, putra dari Kiai Haji Mahrus, Desa Pirm, Kecamatan Tambelangan. Selain itu, 2 jenazah santri asal Sampang telah dikebumikan di rumah duka masing-masing dan total korban dari Kabupaten Bangkalan sudah mencapai 7 orang santri yang sudah diserahkan ke keluarga. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Husini di Sidoarjo, Jawa Timur turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Banyaknya korban yang tewas dan terluka hingga struktur bangunan yang abai terhadap dokumen legalitas dan persetujuan teknis yang bisa membahayakan terus dimonitor Presiden Prabowo. Selain itu, Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada para menteri dan gubernur untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas peristiwa ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Husini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan akan membentuk satuan tugas untuk mengevaluasi bangunan-bangunan pondok pesantren yang dinilai berpotensi terjadinya musibah ambruk. Kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit, kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Pemerintah juga akan melakukan audit secara menyeluruh melalui koordinasi antar lembaga guna membahas bangunan pesantren yang konstruksinya belum memenuhi standar keamanan. Mulai Senin kemarin kita sudah bikin hotline untuk semua. Kita akan menginfokan secara detail nomor berapa, WA berapa sih, kalau jika ada yang mau kita cek segera bisa telepon ke nomor itu, kita akan tim akan segera langsung datang ke pondok tersebut. Kita akan prioritaskan pesantren-pesantren yang memang sangat rawan dan sangat tua usianya. Pesantren-pesantren rata-rata didirikan jauh sebelum kemerdekaan. Pesantren di Sidoarjo ini lahir tahun 1915. Mayoritas fasilitas pendidikan keagamaan yang menampung ribuan nyawa dibangun tanpa dokumen legalitas dan persetujuan teknis. Dari 42.433 pondok pesantren di seluruh Indonesia, hanya 50 ponpes yang tercatat mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG atau yang sebelumnya dikenal sebagai izin mendirikan bangunan IMB. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Husini di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi peringatan keras bahwa Indonesia tidak bisa lagi menoleransi pembangunan yang mengorbankan standar keselamatan demi efisiensi biaya.